Kepada Bapak Dr. Farid Ma'ruf dan beliau sebagai bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdullah Jubino. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh dan bibi sepuh yang saya hormati, Bapak Farid Ma'ruf selaku bendahara PCM yang saya hormati, Ketua PCM Cimanggu beserta dengan pengurus yang saya hormati, Ketua PCA NA yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Baitul Ma'mur beserta dengan pengurusnya yang saya hormati, para bapak ketua ranting secabang Cimanggu serta saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam yang mulia ini menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan izin dan kasih sayang Allah kita telah menyelesaikan ibadah puasa pada siang hari tadi dalam keadaan sehat walafiat, serta malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa, sholat dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana saya boleh berpendapat, bagian daripada naluri kita manusia itu senang dengan yang namanya harta. Begitu Bapak Ibu? Dari mulai anak yang kecil sampai orang tua itu tidak ada yang tidak senang dengan yang namanya harta. Bagian daripada harta adalah uang itu. Dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam, orang bekerja dalam rangka apa? Mencari yang namanya harta. Ya memang naluri kita manusia cinta dan cinta dengan yang namanya harta. Karena cintanya manusia kita kepada yang namanya harta, hingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah dalam riwayat Muslim dikabarkan, yaqulul 'abdu mali mali. Berkatalah seorang hamba, hartaku hartaku. Jadi dalam hadis ini diingatkan bahwa orang umumnya itu akan selalu ingat dengan yang namanya harta. Dari mulai akan tidur sampai bangun tidur, yang banyak diingat adalah harta. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah,
tidak semua harta yang kita miliki, tidak semua harta yang kita usahakan akan dinikmati oleh diri kita. Tidak semuanya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, innama lakum min malihi thalathatu. Sesungguhnya harta yang dimiliki, yang dinikmati oleh pemiliknya itu hanya 3 macam harta. Sedangkan selain 3 macam itu akan ditinggal dan dinikmati oleh orang lain. Apa harta yang dinikmati oleh pemiliknya? Nabi mengabarkan, ma'akala fa'afna, apa yang dimakan dan itu pun akan sirna. Mohon maaf, hidangan makanan yang ada di meja, seberapapun banyaknya, yang dimakan berapa piring Pak? Hanya 1 piring. Tadi saya alhamdulillah dan Pak Jifar itu buka di mana itu Arab musuh ya, makanannya banyak sekali begitu. Yang saya makan cuma 1 piring Pak. Demikian pula panjangnya hanya 1 piring, itu pun besok akan dibuang. Ya ada Bapak Ibu? Akan dibuang, kalau dibuang malah jadi penyakit ini. Yang kedua, aula bisa fa'abda, apa yang dipakai dan itu pun akan rusak, akan rusak. Saya mohon maaf, Bapak dan Ibu mempunyai pakaian, saya yakin lebih dari 1 pasang. Tapi yang dipakai berapa pasang Bapak Ibu? Berapa tuh Pak? Cukup hanya 1 pasang saja, 1 setel. Padahal sudah mau panjang dengan Ibu Pak. Banyak pakaian. Kalau itu semua mau dipakai, gimana Bapak Ibu? Orang waktu itu bertawakan, ini obatnya habis apa gimana nih? Pakai baju murah bisa sekian kali. Jadi pakaian yang kita beli, yang kita usahakan, yang banyak kita itu hanya 1 yang kita pakai dan itu pun nantinya akan rusak. Para bapak dan ibu semoga dimuliakan Allah. Sedangkan yang ketiga, al-aqafatan, dan apa yang kalian berikan, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian infakkan, apa yang kalian zakatkan, itu akan kalian nikmati. Kapan itu? Baik di dunia maupun di akhirat. Selain daripada kemana? Wa masiwa dzalika faqad dahil. Selain dari 3 harta yang dimiliki oleh kita akan dihilangkan adanya wa tarikuhu linnasi, dan akan ditinggal untuk orang lain, termasuk untuk ahli waris kita. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, masing-masing kita sayang, cinta kepada yang namanya harta. Sama-sama Nabi mengatakan bahwa manusia selalu ingat dengan yang harta. Kalau sayang Bapak Ibu, harta itu akan kita tinggal, apa akan kita bawa Bapak Ibu? Dibawa atau ditinggal itu? Kalau kita sayang, mestinya dibawa atau ditinggal? Dibawa. Kita bawa sendiri dan kuat Bapak Ibu. Kalau kita memang cinta dengan harta kita, ayo kita bawa harta. Karena tidak kuat, kita minta bantuan kepada pihak lain untuk membawakan harta kita. Bagaimana caranya? Kita sedekahkan, kita infakkan, zakat kita keluarkan. Mereka yang kita titipi kalau akan membawakan harta kita, ini bukti bahwa kita cinta kepada yang namanya harta. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, saya sampai jam berapa Bapak Ibu? Sudah ngantuk belum nih Bapak? Belum. Ibu sudah ngantuk Bu? Apa cukup sekian saja ini? Sebentar lagi Ibu lagi. Saya jauh-jauh dari Cilacap berangkat jam berapa tadi Pak Haji Baik? Jam 4 ngomong gitu. Kalau hanya ngomong 5 menit gimana mandi? Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita keluarkan
infak atau sedekah, manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Sedangkan orang yang kita beri manfaatnya sangat sedikit, tapi yang terbanyak adalah untuk diri kita. Kalau saya boleh menggambarkan Bapak Ibu, makanan untuk orang yang mancing itu apa Bapak? Orang mancing itu makannya apa? Mas Pak? Apa makannya bukan? Nasi apa cacing kalau di sini? Oh cacing kata ibu orang ganti yang daripada harta yang dimiliki, lakukan yang namanya sedekah. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261 mengabarkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Allah memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah dengan cara zakat, infak atau sedekah, Allah menggambarkan seperti satu bulir padi yang ditanam. Dari satu bulir padi akan tumbuh 7 tangkai. Di sini ada padi enggak Bapak Ibu? Taman padi ada enggak? Di wilayah Cimanggu ada nggak Bu? Ada apa enggak ini? Apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masya Allah, sangat luar biasa Bapak Ibu. Ternyata apa? Dengan bersedekah Allah akan memberikan yang namanya ganti. Dan perlu menjadi catatan, infak dan sedekah bisa menjadi pembersih dari apa yang kita usahakan. Kadang-kadang ada orang usaha juga Bu, apakah pedagang, apa petani, apa pegawai, ataupun usaha-usaha yang lain, kadang-kadang tidak semulus apa yang semestinya dijalankan. Kadang-kadang ada main-main apa yang bukan. Ada sesuatu yang kadang-kadang mesti dilakukan kok dilakukan. Ternyata apa? Allah dan Rasul mengabarkan, ya ma'syarul tujjar, inna hadzal bai'a yaqulul lahu wal khalid fashrubuhu bis sadaqah. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan, wahai para pedagang, tapi dia tidak harus pedagang saja, semua bentuk usaha baik. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan, wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan itu kerap kali diiringi dengan yang namanya perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menggunakan sumpah yang tidak pada tempatnya. Apa kata Nabi? Fashrubuhu bisadaqah, maka bersihkan, sucikan hasil usaha itu bisadaqah, dengan cara mengeluarkan sedekah. Dan sedekah Bapak Ibu, kita memahami betul usaha kita tidak semulus yang kita harapkan sebelumnya. Tidak semuanya berjalan lurus gitu ya. Kadang-kadang di luar kemampuan kita, di luar ilmu yang kita miliki ada hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, tapi itu menjadi noda dari apa yang kita dapatkan, maka bersihkan dengan yang namanya sedekah. Selain daripada itu, hal-hal yang terkait dengan ibadah zakat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Farid, menjadi suatu kewajiban. Harta yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Bapak Ibu, kita lahir itu tidak membawa apa-apa? Begitulah Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-54 mengabarkan, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa syaiba. Allah lah yang menciptakan kalian. Pada awalnya kalian itu lemah, kalian tidak membawa apa-apa.
itu ketika lahir dia kondisinya lemah, dia tidak membawa apa-apa. Sumajala min ba'di dhafil quwwah. Kemudian Allah jadikan menjadi kuat badannya, kuat ekonominya, kuat pola pikirnya, dan kuat yang lain. Itu yang dijadikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lupa ya. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak selamanya berada di puncak. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Setelah kalian sampai kepada puncak dengan kekuatan tenaga, kekuatan harta dan yang lainnya, kalian pun akan melemah kembali. Tidak hanya akan lemah kembali, tapi di kepala kalian akan muncul rambut yang warnanya putih. Saudara apa belum? Ya. Inilah siklus hidup. Inilah sunnatullah. Dari lemah kita kuat dan kita akan lemah kembali. Harta juga seperti itu. Kita lain tidak bawa apa-apa. Allah yang menjadikan kita punya segalanya. Maka pantas ketika Allah perintahkan kepada kita, salah satunya supaya dikeluarkan zakat, kita hendaklah taat, kita hendaklah patuh. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, tadi mereka panjang para bapak dan ibu. Orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya, sama artinya dia memakan harta orang lain. Dia memakan harta lain karena dalam hal tersebut ada hak daripada fakir miskin dan beberapa orang di sini. Ketika tidak dikeluarkan, maka apa? Sama artinya dia memakan harta orang lain. Berdosa ada Bapak Ibu? Mesti berdosa ini. Ini bentuk kezaliman yang kadang-kadang kurang disadari oleh masing-masing kita. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 36, Allah mengabarkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang sudah diberi oleh Allah harta yang berlimpah berupa emas dan perak, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, apa yang mesti disampaikan Allah kepadanya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah dia kabar gembira. Apa kabarnya? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih, dengan siksa yang sangat dahsyat. Apa bentuknya? Yauma yujma 'alaiha fi nari jahannam fatwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum wa hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan perak, sedangkan dia sudah sampai pada nisab mengeluarkan, kelak orang itu akan dimasukkan ke dalam jahanam. Tidak hanya itu Bapak Ibu, pada waktu itu fatwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Bapak Ibu pernah nyetrika nggak Bapak Ibu? Pernah nyetrika sih? Ketika jari kita tersenggol, tersentuh oleh setrika, gimana Bapak Ibu? Bapak rasakan turungan ini. Kok di sini dikatakan fatwa biha, maka dia itu akan disetrika Bapak Ibu. Apanya? Jibahu wa junubuhum wa dhuhuruhum. Jidatnya ini, batuknya apa ya? Kok digosok gimana nih Bapak Ibu gitu? Tidak hanya itu, wa junubuhum, bagian sampingnya, wa dhuhuruhum, dia telungkup di atas punggungnya akan berjalan yang namanya setrika
inilah yang kalian simpan pada waktu di dunia tapi tidak dikeluarkan zakatnya, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian usahakan ketika di dunia disimpan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini semua akibat dari orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah harta yang cukup untuk berzakat, namun dia tidak mengeluarkan yang namanya zakat. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dimuliakan Allah, dari lazismu, lazisnya siapa Pak? Lazismu, ya. Lazismu berusaha membantu, sifatnya membantu. Sebetulnya Bapak Ibu, lazismu itu membantu, ya. Dengan boten zakat, lazismu tidak rugi, tapi besok tanggung sendiri. Lazismu membantu menyalurkan, menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah panjenengan, ya, membantu sehingga monggo mari lazismu yang ada di Cimanggu ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedekah, zakat, infak tunaikan dengan perantara lazismu. Ini pun bagi lazismu saudara, ya, panjenengan dengan zakat, infak, sedekah melalui lazismu sudah gugur kewajiban panjenengan. Ya, nanti yang akan mentasarufkan, yang akan menyampaikan kepada siapa yang berhak menerima itu dari lazismu. Lazismu ini menjadi milik kita. Siapa lagi Bapak Ibu yang akan membesarkan lazismu kalau bukan kita ini? Ya, bukan kita ini, siapa lagi? Membola dari sedekahnya, ya, sebesar apapun, dan masing-masing kita punya kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, Bapak. Ya. Kalau zakat memang ada ukuran, ada nisabnya. Kalau sedekah, infak itu sesuai dengan kemampuan. Kalau boleh saya mengibaratkan Bapak Ibu, hewan yang namanya unggas, ada yang namanya angsa, suatu itu angsa. Ada pula yang namanya burung emprit. Angsa itu hewannya besar. Taruhnya gimana Bapak Ibu? Ya besar. Sekarang burung emprit ini hewannya kecil, boleh apa tidak dia bertelur? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh Ustaz. Itu haknya untuk bertelur. Demikian pula kita Bapak Ibu. Kemampuan kita ada yang seperti unggas angsa, ada yang seperti burung emprit. Kalau burung emprit kok dipaksa bertelur sebesar telur angsa, gimana Bapak Ibu? Mati sekali itu. Tapi sebaliknya, kalau burung angsa itu kok telurnya telur emprit, gimana Bapak? Ajaib ini. Hewannya gede, telurnya kecil ini. Sehingga apa? Kita diingatkan oleh Allah di ayatil qauliyah, dengan ayat yang tertuang dalam jagat ayat ini semestinya menjadi pembelajaran bagi diri kita. Mari sadarkan pada diri kita tentang apa harta yang kita nikmati hanya ada 3, yang kita makan akan sirna, yang kita pakai gimana Bapak Ibu akan rusak, dan yang kita sedekahkan ini yang akan ketemu dengan diri kita kelak setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang kita kepada harta, yo mari harta jangan ditinggal, harta dibawa. Kita tidak kuat Ustaz, minta bantuan pihak lain untuk membawakan. Bagaimana caranya? Gunakan sebagian harta untuk sedekah, untuk infak, dan untuk zakat. 3 pos inilah yang nantinya membantu kita membawa harta yang kita cintai.
Sedekah manfaat untuk siapa? Tidak untuk siapa-siapa, tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri, ya. Dan hadis kita baca betapa istimewanya orang yang mau bersedekah, dan Allah mengancam orang yang kiri yang pelit, yang tidak mau sedekah. Dalam hadis dikatakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu, orang tidak mau mengeluarkan yang namanya sedekah. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kesanggupan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, termasuk di dalamnya infak, zakat, dan sedekah. Kita tidak kuat membawanya, titipkan melalui apa yang kita miliki, yaitu Azizmu yang siap membantu kita semua untuk membawa harta yang kita cintai. Sekian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.